Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Fida Aulia Khairunisa, dan teman saya, Cynthia Dwikis. Kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul mutasi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi mutasi. Mutasi merupakan perubahan materi genetik berupa DNA atau RNA yang terjadi baik pada urutan gen, jenis basa nukleotida atau kromosom. Mutagenesis yaitu peristiwa terjadinya mutasi. Mutan yaitu hasil dari mutasi. Mutagen yaitu faktor yang menginduksi terjadinya mutasi. Penyebab mutasi. Mutasi terjadi akibat kesalahan secara acak pada saat berlangsungnya proses transkripsi yang menyebabkan perubahan pada urutan nukleotida DNA. Penyebab mutasi pada faktor fisik yaitu sinar radioaktif dan ultraviolet, sedangkan penyebab mutasi pada faktor kimia yaitu basa analog, reaktan, senyawa pengalkilasi, dan zat warna asridin. Macam-macam mutasi berdasarkan selnya. Yang pertama ada mutasi somatik, terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Mutasi somatik ini terjadi pada sel pembentuk tubuh atau organ jaringan vegetatif, maka mutasi ini tidak diwariskan kepada keturunannya. Yang kedua ada mutasi gametik, yaitu terjadi pada sel gamet. Sel gamet adalah sel yang berfungsi untuk reproduksi. Pada tumbuhan adalah serbuk sari dan sel telur, sedangkan pada manusia dan hewan adalah sel sperma dan ovum. Karena terjadinya di sel gamet, maka hasil mutasi ini akan diwariskan kepada keturunannya. Macam-macam mutasi berdasarkan besarnya materi genetik. Yang pertama, mutasi gen atau mutasi titik, yaitu perubahan pada basa nukleotida dari DNA atau RNA berupa pergantian basa, penghilangan basa, maupun penambahan basa nukleotida. Mutasi gen atau mutasi titik dapat bersifat resesif atau dominan. Yang kedua, mutasi kromosom atau mutasi besar atau gross mutation atau aberasi kromosom, terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit yang terjadi karena kesalahan mitosis. Mutasi gen atau mutasi titik, yaitu mutasi gen dapat bersifat dominan dan resesif. Organisme seluler sederhana bersifat haploid. Organisme multiseluler yang kompleks, seperti tikus dan manusia, bersifat diploid. Contohnya, penyakit anemia sel sabit merupakan akibat mutasi pada pasangan basa tunggal di dalam gen yang mengkode salah satu polipeptida hemoglobin. Pada gambar, alel yang menyebabkan penyakit anemia sel sabit dibedakan dengan alel normal oleh perubahan pasangan basa tunggal atau mutasi titik. Baris teratas dari gambar menunjukkan untai cetakan gen untuk salah satu polipeptida pembuat hemoglobin protein. Alel normal memiliki basa timin, sedangkan alel sel sabit memiliki basa adenin. Hal ini mengubah salah satu kodon RNA-D yang ditranskripsi dari gen, menghasilkan asam aminovalin pada polipeptida menggantikan asam glutamat yang terdapat pada polipeptida normal. Pada individu-individu yang homozigot untuk alel mutan, perubahan sel darah merah menjadi berbentuk sabit akibat perubahan polipeptida pembentukan hemoglobin darah tersebut. Tipe-tipe mutasi titik. Yang pertama, substitusi pasangan basa, merupakan penggantian satu nukleotida dari pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lain. Yang kedua, ada insersi penyisipan atau delesi penghilangan, merupakan penambahan atau pengurangan satu atau lebih pasangan nukleotida pada satu gen. Ini adalah salah satu contoh mutasi gen substitusi. Bisa dilihat pada gambar, ada tipe normal dan mutasi diam. RNA-D pada protein glisin mengandung asam amino GGS, sedangkan pada mutasi diam, S berubah menjadi U, tetapi tidak mengubah protein glisin, sehingga peristiwa ini disebut dengan mutasi diam.
Saya Sinta Dwikis. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya yang sebelumnya telah disampaikan oleh Fida Aulia. Mutasi gen substitusi 2. Ada mutasi salah arti dan mutasi tanpa arti, di mana di mutasi salah arti bisa kita lihat. Nah, ini menjadi AGS. Semula A ini adalah G. Dinamakan mutasi salah arti karena si G ini berubah menjadi A. Lalu ada mutasi tanpa arti, di mana bisa kita lihat di sini ada si awalnya ini adalah AAG. Dia kemudian menjadi UAG dan melakukan stop codon, di mana biasanya stop itu berada di UAA, sehingga ini dinamakan mutasi tanpa arti. Lalu ada mutasi gen, insersi, dan delesi. Nah, bisa kita lihat ada tipe normal. Nah, tipe normal bisa kita lihat seperti ini. Ini merupakan RNAD atau disebut juga dengan basa nitrogen ataupun disebut dengan pengkodonan. Nah, lalu di sini adalah delesi yang menyebabkan mutasi salah arti. Di mana kan awalnya di tipe normal itu ada UUU. Basa nitrogennya ada UUUU. Ada 3 basa urasil, kemudian 1 basa urasil ini dilepaskan sehingga menjadi U-nya cuma 2, dan si G ini yang awalnya berada di garis seperti ini, dia tuh menyatu dengan UU sehingga menjadi UUG. Nah, ini yang menyebabkan mutasi salah arti. Lalu ada insersi dan delesi yang kedua. Nah, di mana ada insersi menyebabkan mutasi tanpa arti. Ini yang semula G, dia ini ada pergantian atau penambahan basa urasil sehingga di UAA dan melakukan stop kodonan. Lalu ada delesi 3 nukleotida menyebabkan mutasi salah arti. 3 nukleotida itu awalnya adalah AAG. AAG itu awalnya ada di sini. Kemudian AAG ini dilepas sehingga dinamakan delesi 3 nukleotida yang mengakibatkan mutasi salah arti. Mutasi kromosom dapat disebabkan oleh gangguan fisik dan kimia yang menyebabkan kesalahan di dalam pembelahan sel, baik mitosis maupun meiosis, dan mengubah jumlah kromosom atau merusak susunan kromosom. Perubahan susunan kromosom. Perubahan susunan kromosom dapat disebabkan oleh delesi atau penghilangan, duplikasi penggandaan, inversi pembalikan, dan translokasi. Mutasi kromosom. Perubahan struktur kromosom. Bisa kita lihat ada delesi. Nah, di mana delesi ini adalah penghilangan satu lengan kromosom, satu lengan bagian kromosom. Nah, awalnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, di mana kemudian di sini D itu menghilang. Ini yang dinamakan dengan delesi, sehingga menjadi A, B, C, E, F, G, H. Lalu ada duplikasi atau penduplikatan atau penggandaan bagian lengan kromosom homolog, di mana ada A, B, C, D, E. Lalu B, C ini melakukan penduplikatan atau penduplikasian maupun penggandaan sehingga menjadi A, B, C, B, C. Lalu ada inversi. Inversi adalah pembalikan, di mana dia tuh ada A, B, C, D, E. Lalu dia mengalami mutasi kromosom yaitu inversi. Dia ini pemindahan tempat posisi loh, pembalikan. Nah, kan awalnya tuh B, C, D. Nah, lalu dia nih jadi nggak berurut, jadinya A, D, C, B, di mana B sama D ini bertukar posisi. Lalu ada translokasi respirok. Translokasi respirok merupakan pertukaran segmen kromosom homolog dengan kromosom bukan atau non-homolog, di mana bisa kita lihat ini adalah A, B, C, D, E. Nah, lalu di sini MNO, dia itu sudah melakukan translokasi respirok, di mana kan kalau di sini nih yang sebelum melakukan mutasi dia ini A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini di bawahnya ada MNO, di mana si MNO ini nanti pindah ke posisi AB, lalu si AB ini pindah ke posisi MNO. Ini yang dinamakan dengan translokasi respirok. Menjadi seperti ini, MNO, CDE, FGH, dan ABC, PQR. Perubahan jumlah kromosom.
yaitu ada euploid, autaploid, allopolyploid, dan aneuploid. Euploid merupakan variasi pada serangkaian kelompok kromosom atau seluruh materi genetik yang berada di dalam suatu genom atau sel. Itu ada autaploid dan allopolyploid. Autaploid itu kelibatan jumlah kromosom yang berasal dari genom spesies sama. Kalau allopolyploid itu kelipatan jumlah kromosom berasal dari genom spesies yang berbeda. Berarti autaploid dan allopolyploid itu merupakan kelipatan jumlah kromosom, tetapi kalau auto dia spesiesnya sama genomnya, sedangkan allopolyploid genom spesiesnya berbeda. Lalu ada aneuploid, yaitu variasi jumlah kromosom yang diakibatkan adanya pengurangan atau penambahan satu atau sejumlah kecil kromosom, tetapi tidak berlangsung pada seluruh genom. Aneuploid yaitu ada gagal berpisah pada saat meiosis 1 dan gagal berpisah pada saat meiosis 2. Nah, gagal berpisah dalam meiosis 1 seperti ini, di mana kita bisa lihat bahwa kromosom ini masih menyatu dan dia tidak berpisah, sedangkan kalau dia normal dalam meiosis 1, dia tuh berpisah seperti ini kromosomnya. Lalu, kalau gagal berpisah dalam meiosis 2 seperti ini, kromosom tidak berpisah, tapi dia tetap menyatu. Sedangkan kalau normal ya dalam meiosis 2 itu seperti ini. Ini dinamakan dengan aneuploid. Sekian presentasi tentang mutasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.